Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Sabtu 4 September 2021. Tak mau keluarganya diteror terus-menerus, Al cari dan tangkap oknum ojol yang terekam CCTV nongkrong di depan gerbang Pondok Pelita. Sepertinya yang sengaja mencelakai mobil ini, Pak. Karena barusan saya periksa keseluruhan mobil ini, ada yang memotong kabel remnya dengan sengaja, Pak. Memotong kabel rem? Ya, Pak. Jadi ada yang sengaja mencelakai Mama dan Randy. Tapi siapa? Tanaka TV. Sinetron Ikatan Cinta kian menunjukkan permasalahan kompleks yang terjadi tanpa penyelesaian yang mudah. Setiap harinya, sinetron Ikatan Cinta selalu menyajikan ketegangan, kesedihan, hingga keromantisan yang selalu saja membuat penonton penasaran dengan kelanjutan alur cerita selanjutnya. Pada episode sebelumnya diceritakan perjuangan Al yang nekat mengendarai truk barang untuk menyelamatkan Mama Rosa dan Randy yang tengah mengalami musibah remblong. Tanpa pikir panjang lagi, Al pun langsung nekat mengendarai truk dan mengejar mobil Randy yang tiba-tiba saja mengalami kendala remblong. Adegan kejar-kejaran pun terasa sangat seru dan menegangkan, di mana Al berusaha menyelamatkan Mama Rosa yang sangat panik dan ketakutan saat di dalam mobil. Randy sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk menahan laju mobilnya. Namun nyatanya kecepatan mobil semakin tinggi dan akan segera mengalami tabrakan. Bahkan di depan ada sebuah jurang yang sangat dalam. Kalau tidak segera diambil tindakan ekstrim, tentunya nyawa Randy dan Mama Rosa bisa saja tidak tertolong lagi. Al langsung melakukan aksi heroiknya dengan menyalip mobil Randy dan berusaha menahan laju mobilnya. Dan beruntungnya, aksi Al itu berhasil di detik-detik terakhir yang menegangkan. Penonton semuanya udah pada tegang dan deg-degan, jantungnya mau copot semua karena truk yang dikendarai Al juga hampir saja masuk ke dalam jurang. Mama Rosa dan Randy sangat bersyukur karena kedatangan Al tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Randy pun tidak habis pikir mengapa mobilnya bisa tiba-tiba mengalami remblong. Di episode kali ini, Al pun akhirnya mendatangi bengkel tempat mobil Randy diperbaiki. Dan ternyata Al mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan dan tidak disangka-sangkanya. Ternyata ada seseorang yang memang sengaja ingin mencelakakan Mama Rosa dan Randy. Terlihat di dalam adegan Al tengah berada di bengkel bersama seorang mekanik atau montir yang khusus menangani mobil Randy. Al pun lalu bertanya pada montir itu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mobil Randy. Al begitu penasaran sekali. Montir itu pun lalu memberikan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Dia berkata pada Al, "Sepertinya ada yang sengaja mencelakai pengendara mobil ini, Pak. Karena barusan saya periksa dari keseluruhan mobil ini, ada yang memotong kabel remnya dengan sengaja, Pak." Begitu ucap si montir kepada Al yang terlihat sangat syok dan kaget dengar penjelasan si montir. Wajah Al terlihat begitu tegang dan serius. Al kemudian berpikir keras, siapa pelaku yang sudah tega melakukan semua hal keji itu? Siapa orang yang tega melakukan tindakan berbahaya yang bisa mencelakai Mama Rosa dan Randy? Al pun lalu bertanya dengan sangat penasaran kepada montir itu. "Memotong kabel rem?" "Iya, Pak," jawab si montir dengan yakin. Montir itu bahkan menunjukkan buktinya kepada Al bahwa memang benar adanya kabel rem dipotong. Kalau ada yang dengan sengaja memotong kabel rem mobil Randy,
Al berpikir sambil berkata di dalam hatinya, jadi ada yang sengaja mau mencelakai Mama dan Randy. Tapi siapa? Al betul-betul penasaran dan ingin segera membongkar kejadian teror ini. Sepertinya yang sengaja mencelakai mobil ini, Pak. Karena barusan saya periksa keseluruhan mobil ini, ada yang memotong kabel remnya dengan sengaja, Pak. Memotong kabel rem? Ya, Pak. Jadi ada yang sengaja mencelakai Mama dan Randy. Tapi siapa? Al kembali teringat dengan kejadian gerobak bakso yang kemarin sempat mau menabrak Mama Rosa. Al yakin betul semua ini pasti ada kaitannya. Memang ada seseorang yang dengan sengaja mau mencelakai Mama Rosa. Al tidak bisa tinggal diam dan permasalahan teror ini harus segera diungkap karena bisa membahayakan dan mengancam keselamatan keluarganya. Prediksi untuk episode selanjutnya setelah serangkaian insiden yang menimpa Mama Rosa serta Randy membuat Aldebaran semakin dibuat waspada terhadap teror yang mengintai keluarganya. Aldebaran juga dengan segera mengecek CCTV dan nanti akan terlihat tuh oknum ojek online yang mencurigakan yang selalu ada di depan rumahnya beberapa hari terakhir. Uya pun akan dimintai keterangan terkait adanya ojek yang sering mangkal di depan rumah Pondok Pelita. Uya yang polos dan lugu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aldebaran akan meminta bantuan Angga untuk mencari oknum ojek online itu dan langsung menyergap sosok tersebut lantaran telah membuat gerak-gerik yang mencurigakan. Bukti sosok oknum ojek online yang ada di CCTV akan Aldebaran berikan kepada Angga sebagai informasi tambahan. Nantinya Aldebaran akan meminta Angga untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik teror yang mengancam nyawa keluarganya itu. Jantung Aldebaran terus dipacu akan datangnya teror yang menargetkan anggota keluarga serta kerabat-kerabatnya. Al tak ingin lagi ada kejadian serupa yang membahayakan keluarganya. Terlebih lagi Andin yang tengah mengandung calon buah hatinya, serta Reina anak sambung yang ia anggap anak kandung. Aldebaran tentunya akan memperketat penjagaan keluarganya. Bahkan Aldebaran dikabarkan akan menambahkan beberapa bodyguard yang nantinya akan menemani Andin, Reina, Mama Rosa ketika Aldebaran sedang di kantor. Sementara itu Angga yang mendapatkan perintah dari Aldebaran pun langsung bergerak cepat dan mulai mencari tahu sosok oknum ojek online yang meresahkan itu. Lalu akankah Aldebaran dan Angga bisa menangkap oknum ojek online itu dan mendapatkan keterangan darinya? Ataukah si pelaku teror kali ini akan jauh lebih cerdas dan pintar dari Aldebaran? Jadi penasaran ya, siapa sih dalangnya pelaku teror ini? Sementara itu sebagai ayah, Papa Surya tak kuasa melihat penderitaan Elsa dan istrinya, Mama Sarah yang sedang menjalani hukuman. Papa Surya curhat ke Andin jika Elsa kondisinya semakin memburuk di penjara. Dia sangat ingin membebaskan Elsa dari penjara dengan alasan kondisi kejiwaan yang terguncang. Papa Surya tahu jika orang dalam gangguan jiwa seharusnya tidak bisa dipenjara. Mendengar isi hati sang ayah, Andin pun jadi ikut sedih. Biar bagaimanapun Elsa adalah adiknya. Andin tidak tega dengan kondisi Elsa, apalagi kini dia tengah hamil juga seperti dirinya. Walaupun sempat dimaki-maki oleh Elsa sebagai penghancur hidupnya Elsa, namun Andin tetap merasa kasihan dan tidak tega. Apalagi saat tahu perasaan Papa Surya saat ini juga ikut hancur dan merana. Andin yang sangat menyayangi Papa Surya tidak mau melihat Papa Surya bersedih.
Andin berjanji pada Papa Surya akan mencoba membantu Elsa untuk menyadarkan dirinya supaya Elsa bisa lebih kuat menghadapi semua permasalahan hidupnya. Karena Andin pun dulu seperti itu, merasakan hidup di dalam penjara dalam keadaan hamil pula lagi, tanpa ada satu orang pun yang peduli. Andin dan Papa Surya begitu bersedih memikirkan nasib Elsa dan bayi yang dikandungnya. Kira-kira Andin akan melakukan apa nih? Apa Andin akan membantu Elsa lagi walaupun sudah dicaci maki dan dibenci Elsa? Untuk lebih lengkapnya ya jangan sampai deh kelewatan sinetron Ikatan Cinta selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka TV.